Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat semua, mari kita buka pertemuan ini dengan penuh doa dan syukur. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini menjadi cahaya bagi hati kita, menjadi cermin bagi jiwa kita, dan menjadi penuntun dalam langkah hidup kita. Sebelum kita lanjutkan, saya mengajak panjenengan semua untuk menuliskan salam sesuai keyakinan masing-masing di kolom komentar. Mari kita jadikan kolom komentar ini seperti lingkaran doa, tempat energi baik berkumpul dan saling menguatkan. Pernahkah panjenengan mendengar cerita bahwa orang yang lahir di hari Kliwon punya aura berbeda? Mereka sering disebut sebagai anak yang lahir di antara dua dunia, dunia manusia yang nyata, dan dunia gaib yang tak kasat mata. Katanya, weton Kliwon itu setengah manusia, setengah mistis. Tapi benarkah demikian? Apakah hidup mereka benar-benar berada di batas tipis antara logika dan mistik? Apakah Kliwon hanya mitos? Atau justru menyimpan rahasia besar yang diwariskan leluhur? Dalam tradisi Jawa, setiap weton membawa getaran energi sendiri. Kliwon sering dianggap hari paling sakral, karena bertepatan dengan pertemuan energi alam dan gaib. Tidak heran, mereka yang lahir di Kliwon dipercaya punya aura mistis yang kuat, entah disadari atau tidak. Orang Kliwon biasanya peka pada hal-hal halus. Kadang mereka merasa berbeda, seolah ada yang menuntun dari dunia lain. Karena itulah muncul anggapan bahwa Kliwon adalah jembatan antara manusia biasa dan kekuatan gaib. 1. Aura mistis sejak lahir. Sahabatku, konon bayi yang lahir di hari Kliwon selalu membawa tanda yang berbeda. Tidak selalu berupa tanda fisik, tapi lebih kepada getaran yang dirasakan orang-orang di sekitarnya. Ada yang bilang, tatapan mata mereka lebih tajam dari bayi biasa, seakan menyimpan rahasia lama yang belum terungkap. Ada juga yang auranya begitu kuat hingga orang-orang merasa segan tanpa tahu sebabnya. Sejak kecil, anak Kliwon sering dianggap orang gampang ditebak. Kadang mereka pendiam, tapi sekali berbicara, ucapannya terasa dalam. Kadang mereka tampak biasa saja, tapi ada saat tertentu ketika sikapnya membuat orang lain tertegun. Aura mistis itu bukan sesuatu yang mereka pilih, melainkan bawaan sejak lahir. Itulah sebabnya orang tua Jawa sering berhati-hati merawat anak yang lahir di hari Kliwon. Sesepuh pernah berkata, Kliwon iku dina sing wingit, anane wong sing lahir ing dina iki mesti ana titah gaib kang melu. Kliwon adalah hari keramat, sehingga orang yang lahir di hari ini dipercaya ditemani oleh kekuatan halus. Apakah itu makhluk gaib penjaga, atau energi leluhur yang menuntun, hanya semesta yang tahu. Namun, tanda-tandanya sering tampak. Anak Kliwon kadang lebih peka pada suara, cahaya, atau suasana yang tidak disadari orang lain. Bayangkan seorang bocah Kliwon yang baru berusia 5 tahun. Saat bermain di halaman, tiba-tiba ia menunjuk ke sudut rumah sambil berkata, ada yang berdiri di sana. Orang dewasa tak melihat apa-apa, tapi bulu kuduk langsung meremang. Peristiwa semacam ini sering diceritakan dalam keluarga Jawa yang punya anak Kliwon. Selain itu, banyak orang tua percaya bahwa anak Kliwon membawa cahaya batin yang membuat mereka menonjol. Ada yang disukai banyak orang, karena auranya menyenangkan. Ada pula yang justru membuat orang lain enggan berdekatan, karena merasa terintimidasi oleh pandangan matanya. Dua-duanya adalah tanda mistis yang sama. Kliwon tidak bisa lepas dari aura gaibnya. Namun, aura mistis ini bukan berarti anak Kliwon harus ditakuti. Justru, ini adalah bekal yang bisa menjadi berkah bila diarahkan dengan benar. Orang tua biasanya memberi doa-doa khusus, mengajarkan laku prihatin, atau menjaga sikap anak Kliwon agar tidak salah langkah. Karena bila tidak dijaga, aura mistis itu bisa menarik gangguan dari makhluk halus yang ingin mendekat. Sesungguhnya, Kliwon membawa pesan bahwa setiap manusia lahir dengan cahaya unik. Hanya saja, cahaya Kliwon lebih terang, lebih tajam, hingga sering terlihat ganjil di mata orang awam. Pertanyaannya, apakah kita akan menutup cahaya itu karena takut, atau justru merawatnya agar menjadi suluh yang memberi terang bagi sekitar? Jika sejak lahir Kliwon sudah membawa aura mistis yang berbeda, maka tidak heran bila mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih peka terhadap dunia tak kasat mata. Di poin berikutnya, kita akan membahas bagaimana kepekaan itu sering membuat hidup Kliwon terasa setengah manusia, setengah mistis. 2. Peka pada dunia tak kasat mata. Sahabatku,
Mereka yang lahir di weton Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi dengan antena batin yang lebih panjang daripada orang lain. Seolah-olah indera mereka bukan hanya 5, melainkan ada indera keenam yang bekerja dalam diam. Mereka mudah menangkap getaran halus yang tak disadari orang lain. Inilah mengapa orang Kliwon sering dibilang setengah manusia, setengah mistis. Kehidupan mereka kadang terasa penuh pertanda. Ada Kliwon yang tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, lalu keesokan harinya ada kabar buruk dari jauh. Ada pula yang merasakan firasat kuat ketika hendak melakukan perjalanan, dan benar saja, perjalanan itu membawa kejadian tak terduga. Sesepuh Jawa menyebut kemampuan ini sebagai daya pangrasa, kemampuan untuk merasakan sesuatu di balik tirai yang tak terlihat. Pernah suatu ketika, seorang pemuda Kliwon hendak pulang larut malam. Di perjalanan, ia tiba-tiba merinding tanpa alasan. Langkahnya terhenti, dan ia memutuskan kembali. Keesokan harinya, terdengar kabar bahwa di jalan yang hendak ia lewati, terjadi kecelakaan. Firasat itu menyelamatkan hidupnya. Apakah kebetulan? Atau memang Kliwon memiliki kepekaan khusus yang menuntunnya? Dalam cerita-cerita Jawa, orang Kliwon kerap dikaitkan dengan kemampuan ngerasa, merasakan, lebih dulu daripada endeleng, melihat. Mereka bisa membaca suasana, merasakan energi ruangan, bahkan tahu apakah seseorang membawa niat baik atau buruk hanya dari tatapannya. Kadang hal ini membuat orang Kliwon terlihat pendiam, seolah suka menyendiri, padahal mereka sedang menimbang getaran halus di sekelilingnya. Namun, kepekaan ini bukan tanpa beban. Banyak orang Kliwon yang merasa mudah lelah, karena batinnya terus bekerja menangkap sinyal-sinyal tak kasat mata. Ada yang sulit tidur karena mimpi-mimpi aneh menghantui. Ada pula yang merasa tidak nyaman di tempat tertentu, meski orang lain baik-baik saja. Inilah konsekuensi dari lahir di antara dua dunia. Sesepuh berpesan, ati sing peka kudu dilatih, yen ora malah dadi bebendu. Hati yang peka harus dilatih, jika tidak bisa jadi beban. Artinya, kepekaan orang Kliwon perlu diarahkan dengan laku yang baik, doa, tirakat, meditasi, atau sekadar menjaga pikiran agar tetap positif. Dengan begitu, antena batin yang panjang tidak menarik gangguan, melainkan membawa berkah. Kepekaan ini juga memberi keuntungan. Orang Kliwon bisa menjadi penasihat yang bijak, karena mampu membaca suasana batin orang lain. Mereka sering tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Bahkan, banyak Kliwon yang tanpa sadar bisa menjadi penyembuh bagi sekelilingnya. Kehadirannya menenangkan, kata-katanya menyembuhkan, dan doanya terasa ampuh. Tapi ingat, peka bukan berarti lemah. Justru peka adalah kekuatan. Kliwon hanya perlu belajar menyeimbangkan antara dunia batin dan dunia nyata. Karena jika mereka terlalu larut pada dunia gaib, mereka bisa kehilangan pijakan. Sebaliknya, jika mereka menolak sisi batinnya, mereka akan gelisah seumur hidup. Jalan terbaik adalah menyatu. Jika di poin kedua kita melihat bagaimana Kliwon peka terhadap dunia tak kasat mata, maka tak heran bila banyak dari mereka dipercaya menjadi penjaga dan perantara. Di poin berikutnya, kita akan membahas bagaimana orang Kliwon sering dianggap sebagai jembatan antara manusia dan dunia gaib. 3. Lahir sebagai penjaga dan perantara. Sahabatku, dalam pandangan Jawa, Hari Kliwon adalah hari yang wingit, keramat, penuh misteri, dan dipercaya sebagai titik pertemuan dua dunia, dunia kasat mata dan dunia tak kasat mata. Maka, tak heran bila orang yang lahir di Kliwon kerap dipercaya sebagai penjaga sekaligus perantara. Mereka bukan sekadar manusia biasa, melainkan jembatan tipis yang menghubungkan dua alam. Sejak dulu, orang tua Jawa sering memberi amanat khusus pada anak Kliwon. Katanya, mereka harus menjaga laku, menjaga ucapan, bahkan menjaga apa yang dimakan. Mengapa? Karena getaran dalam dirinya sangat peka. Sedikit saja mereka salah langkah, dunia gaib bisa ikut campur dalam hidupnya. Tapi bila mereka berjalan dengan benar, orang Kliwon bisa menjadi penjaga bagi keluarga, desa, bahkan tanah kelahirannya. Ada cerita dari sebuah dusun di Jawa Tengah. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, seorang lelaki tua yang lahir di hari Kliwon selalu melakukan tirakat di sendang desa. Ia menyalakan kemenyan, membaca doa-doa, lalu berdiam diri semalaman. Anehnya, sejak ia melakukan itu, desa tersebut jarang terkena bencana. Warga percaya, lelaki itu menjadi pangreksa,
penjaga gaib yang menolak bala. Ia tidak pernah mengaku sakti, tapi keberadaannya menjadi berkah bagi lingkungan sekitar. Selain sebagai penjaga, orang Kliwon juga kerap disebut sebagai perantara. Ada yang bisa menjadi penghubung antara manusia dengan leluhur, ada pula yang menjadi jalan komunikasi dengan alam gaib. Bukan berarti semua orang Kliwon otomatis bisa jadi dukun atau paranormal, tapi potensi itu ada dalam dirinya. Bahkan kadang, meski ia tidak belajar ilmu khusus, ada saja peristiwa yang membuatnya terhubung dengan dunia lain. Pernah ada kisah seorang perempuan Kliwon yang setiap tidur bermimpi bertemu nenek buyutnya. Dalam mimpi itu, ia diberi petunjuk agar keluarga segera pindah dari rumah lama. Tak lama kemudian, rumah itu benar-benar roboh karena diterjang angin besar. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi menjadi jembatan antara dunia leluhur dan dunia nyata. Namun, menjadi penjaga dan perantara bukanlah hal yang ringan. Orang Kliwon harus punya keteguhan hati. Jika mereka goyah, energi gaib bisa mendominasi dan membuat hidupnya kacau. Ada kalanya mereka merasa lebih sering didekati makhluk halus, baik yang sekadar ingin berinteraksi, maupun yang ingin mengganggu. Karena itu, doa, tirakat, dan laku prihatin sangat penting bagi mereka. Sesepuh Jawa berpesan, sing lahir Kliwon kudu luwih akeh eling lan waspada. Artinya, orang Kliwon harus lebih banyak mengingat Sang Pencipta dan selalu waspada dalam hidup. Sebab, peran mereka bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Mereka adalah penyangga, pagar, sekaligus jembatan. Sahabatku, bukankah menarik bahwa keunikan Kliwon membuat mereka dicintai sekaligus ditakuti, dihormati sekaligus diwaspadai? Semua itu karena mereka membawa energi ganda, manusia sekaligus mistis. Dan bila energi itu bisa dijaga dengan laku yang benar, Kliwon akan menjadi pelindung yang luar biasa bagi dunia sekitarnya. Namun, hidup sebagai penjaga dan perantara tentu tidak ringan. Kepekaan dan aura mistis yang dimiliki Kliwon sering membuat batin mereka lelah, bahkan terbelah. Karena itu, tak heran bila banyak orang Kliwon merasa hidupnya penuh ujian. Mari kita bahas dalam poin 4, hidupnya penuh cobaan batin. 4. Hidupnya penuh cobaan batin. Sahabatku, jika ada weton yang sering digambarkan hidupnya penuh beban batin, maka salah satunya adalah Kliwon. Mengapa demikian? Karena sejak lahir, mereka membawa aura ganda, manusia sekaligus mistis. Energi ini memberi anugerah, tapi juga mendatangkan ujian. Seperti api, bisa memberi terang, tapi juga bisa membakar bila tidak dijaga. Banyak orang Kliwon yang merasa jiwanya sering terbelah dua. Di satu sisi, mereka ingin hidup normal, bekerja, berkeluarga, dan menikmati kehidupan sederhana seperti manusia lain. Namun di sisi lain, batin mereka selalu diganggu oleh firasat, mimpi, bahkan kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Ada Kliwon yang bercerita sering bermimpi didatangi sosok-sosok misterius. Ada yang merasa tubuhnya dipinjam sesaat, seolah ada energi lain yang masuk. Semua itu membuat jiwa mereka kadang terasa tidak tenang. Cobaan batin orang Kliwon tidak hanya soal hal gaib, tapi juga dalam urusan hati. Karena PK, mereka lebih mudah merasakan luka, lebih mudah kecewa, dan lebih sulit melupakan. Ketika dikhianati, luka batin Kliwon bisa bertahan lama. Ketika mencintai, mereka bisa terhanyut begitu dalam, sampai-sampai sulit membedakan antara cinta yang sehat dan keterikatan yang membelenggu. Sesepuh Jawa sering berpesan, wong Kliwon iku kudu luwih akeh lelaku. Artinya, orang Kliwon harus lebih banyak mengolah diri, supaya tidak hanyut dalam arus batinnya sendiri. Bila tidak, cobaan yang datang bisa membuat mereka stres, mudah sakit, bahkan kehilangan arah. Ada kisah nyata tentang seorang pria Kliwon dari Yogyakarta. Sejak remaja, ia sering sakit tanpa sebab jelas. Dibawa ke dokter, hasilnya normal. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu demam tinggi, seolah tubuhnya menolak energi yang datang. Setelah bertahun-tahun bingung, akhirnya ia menemui seorang kiai. Kiai itu berkata, pria ini bukan sakit, tapi sedang diuji batinnya, karena ada energi gaib yang ikut menempel sejak lahir. Setelah ia rajin berzikir, menjalani tirakat puasa mutih, dan menjaga sikap, gangguan itu berangsur hilang. Cobaan batin bagi Kliwon sejatinya adalah proses pendewasaan jiwa. Mereka sedang diajari untuk kuat menanggung dua dunia.
Ketika mereka mampu mengelola rasa takut, rasa sakit, dan rasa gelisah itu, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang matang luar dalam. Justru dari cobaan itulah lahir kekuatan sejati. Namun, cobaan ini tidak boleh dianggap sepele. Banyak kliwon yang gagal mengelola batinnya, akhirnya terjerumus ke jalan salah. Ada yang mencari pelarian lewat ilmu hitam, ada yang tergoda menggunakan kemampuan gaib untuk kepentingan pribadi. Padahal, semakin dalam mereka ke arah itu, semakin berat pula beban yang harus ditanggung. Maka, sesepuh selalu mengingatkan, kliwon iku ora kena sembrana. Nek salah lakune, gaib luwih cepat melebu. Orang kliwon tidak boleh sembrono, sebab sekali salah langkah, dunia gaib lebih cepat masuk dalam hidupnya. Sahabatku, bukankah setiap manusia memang diuji? Bedanya, ujian kliwon sering lebih terasa di ranah batin. Tapi jika mereka bisa melewati itu dengan sabar dan laku yang benar, hasilnya sungguh luar biasa. Dari jiwa yang sering goyah, mereka bisa tumbuh menjadi jiwa yang kuat, tenang, dan penuh cahaya. Dan inilah yang paling menarik. Ketika orang kliwon berhasil melewati segala cobaan batinnya, mereka akan mencapai puncak hidup yang luar biasa. Mereka bisa menyatukan sisi manusiawi dan mistis dalam dirinya, lalu menjelma menjadi pribadi yang linuih. Mari kita bahas dalam poin 5, potensi besar jika menyatu. 5. Potensi besar jika menyatu. Sahabatku, setiap manusia dilahirkan dengan jalan hidup yang berbeda. Namun bagi mereka yang lahir di weton kliwon, jalannya lebih unik. Mereka seakan membawa dua arus yang terus bertolak belakang. Arus dunia manusia yang nyata, dan arus dunia mistis yang tak kasat mata. Selama perjalanan hidupnya, orang kliwon sering merasa ditarik ke dua arah. Dan inilah puncak yang harus dicapai, menyatukan diri. Sesepuh Jawa pernah berkata, kliwon iku jembatan, yen eso nyawiji, bakal dadi cahya. Artinya, orang kliwon adalah jembatan. Jika mereka bisa menyatukan logika dengan intuisi, dunia nyata dengan dunia gaib, maka mereka akan menjadi pribadi yang memancarkan cahaya. Cahaya ini bukan sekadar aura, tapi wibawa, ketenangan, dan kekuatan batin yang mampu menuntun banyak orang. Bayangkan seorang kliwon yang sejak muda sering dihantui mimpi aneh, firasat buruk, bahkan gangguan gaib. Hidupnya tidak tenang, jiwanya terbelah. Namun ia memilih jalan untuk mendekat kepada Tuhan, menjalani doa-doa, tirakat, dan mengendalikan hawa nafsu. Bertahun-tahun ia berproses. Sampai suatu titik, ia menemukan ketenangan. Mimpi aneh itu tidak lagi menjadi gangguan, melainkan menjadi petunjuk. Firasatnya tidak lagi membuat takut, tapi justru menjadi peringatan yang menyelamatkan. Disitulah ia telah menyatu, menjadi pribadi yang linuih, lebih tinggi, lebih matang, lebih bijaksana. Orang kliwon yang berhasil menyatukan dirinya bisa menjadi penyembuh, penasihat, bahkan pemimpin spiritual. Kehadirannya menenangkan, ucapannya menembus hati, dan tindakannya membawa manfaat. Banyak cerita tentang orang kliwon yang tidak belajar ilmu tinggi, tapi doanya mujarab, nasihatnya tepat, dan keberadaannya membawa berkah. Semua itu karena ia sudah nyawiji, menyatukan dua dunianya. Namun, jalan menuju penyatuan itu tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran, keteguhan, dan laku yang konsisten. Kliwon harus belajar mengendalikan rasa takut, mengolah rasa sakit, dan menerima bahwa dirinya memang berbeda. Ketika ia bisa berdamai dengan kepekaan mistisnya, ia akan tumbuh menjadi pribadi luar biasa. Sesungguhnya, potensi besar orang kliwon bukan pada kesaktian gaibnya, melainkan pada kemampuannya menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang punya logika, tapi juga peka. Manusia yang berpijak di bumi, tapi juga terhubung dengan langit. Inilah yang menjadikan mereka istimewa. Setengah manusia, setengah mistis, tapi pada akhirnya tetap seorang hamba yang rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Sahabatku, bukankah hidup ini memang tentang penyatuan? Kita semua lahir dengan bagian diri yang terbelah, antara ego dan jiwa, antara nafsu dan nurani. Orang kliwon hanyalah cerminan yang lebih jelas dari dilema itu. Dan ketika mereka berhasil menyatukan dirinya, mereka bukan hanya menyelamatkan hidup sendiri, tapi juga memberi suluh bagi orang lain. Nah, setelah kita membahas 5 poin utama, dari aura mistis sejak lahir, kepekaan pada dunia tak kasat mata, peran sebagai penjaga dan perantara, cobaan batin yang berat, hingga potensi besar ketika menyatu, maka kita sampai pada inti dari misteri weton kliwon.
Mari kita simpulkan bersama. Sahabatku, weton Kliwon memang bukan weton biasa. Mereka lahir di antara dua dunia, setengah manusia, setengah mistis. Dari sejak lahir sudah membawa aura berbeda, kemudian tumbuh dengan kepekaan yang kadang membuat hidup terasa berat. Mereka dipercaya sebagai penjaga dan perantara, tapi sekaligus diuji dengan cobaan batin yang tidak ringan. Namun, semua perjalanan itu bukanlah kutukan. Justru disitulah letak rahasianya. Kliwon diajak untuk menemukan keutuhan diri, agar tidak lagi terbelah, tidak lagi bimbang. Dan ketika mereka berhasil menyatukan dunia batin dan dunia nyata, maka lahirlah pribadi yang linuih, bijaksana, penuh wibawa, dan mampu menuntun sekitarnya. Sesungguhnya, cerita Kliwon adalah cermin bagi kita semua. Bukankah kita semua pernah merasa hidup ini bias? Pernah merasa jiwa kita terbelah antara logika dan rasa? Bedanya, Kliwon merasakan itu lebih kuat. Tapi dari mereka kita bisa belajar bahwa setiap cobaan adalah jalan menuju cahaya. Mari kita renungkan pesan leluhur Jawa. Sing bisa nyawiji, bakal nemu rahayu. Barang siapa bisa menyatukan dirinya, maka ia akan menemukan keselamatan. Untuk panjenengan yang lahir Kliwon, jangan takut dengan kepekaanmu, jangan merasa terbebani dengan cobaan batinmu. Itu bukan kelemahan, itu bekal. Rawatlah dengan doa, syukuri dengan laku, dan arahkan untuk kebaikan. Karena kelak, justru dari situlah cahaya panjenengan akan menyinari banyak orang. Kalau panjenengan merasa video ini memberi pencerahan, silakan tekan tombol like, bagikan kepada sahabat-sahabat lain, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan kita selanjutnya. Tulis pengalaman panjenengan di kolom komentar. Apakah panjenengan atau orang terdekat lahir Kliwon? Apakah benar ada hal-hal unik, firasat, atau kejadian mistis yang pernah dialami? Mari kita jadikan ruang komentar sebagai tempat berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Rahayu Sagung Dumadi.